Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Dwi Prastyo dari UPBCC Malang, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum basis data, praktikum transaksi. Sebelumnya saya sudah menyiapkan database rumah sakit yang sudah saya kerjakan pada tugas 2 sebelumnya. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah melakukan commit. Saya sudah menyiapkan perintahnya di sini dan saya akan langsung melakukan pengujian. Commit ini berfungsi untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi saya akan mencoba untuk mengcopy perintah ini, kemudian masuk ke routine. Karena tidak membutuhkan parameter, jadi di remove aja. Beri nama transaksi 1, kemudian masukkan perintahnya. Saya mencoba untuk menambahkan data pasien baru ke dalam tabel pasien dengan nama dan ID-nya, beserta kota dan jenis kelamin dari pasien. Setelah di-input, kemudian di-execute. Di sini terlihat muncul ya di routine, tapi kalau dilihat di pasien, tabel pasien ini belum muncul di sini. Hal ini karena perintah ini belum dikasih perintah commit seperti ini. Saya akan mencoba untuk memberikan perbandingan dengan menginput perintah yang sama namun dengan tambahan perintah commit. Buat lagi transaksi 2. Penempatan commit setelah select from pasien, kemudian klik go, execute. Kita lihat langsung di bagian tabel pasien. Sebentar. Pasien baru dengan nama Reza sudah masuk di ID pasien 101. Kemudian lanjut ke perintah rollback. Saya juga sudah menyiapkan perintahnya. Saya mau merubah nama Rohman Dwi Prastyo ini menjadi Rohman. Buat transaksi 3. Saya akan coba untuk mengganti dengan nama Rohman. Kemudian execute.
Terlihat ini tidak ada perubahan karena di dalam perintah rollback ini terdapat perintah rollback. Jadi untuk rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi perintah ini tidak berjalan dan harus menghilangkan rollback-nya untuk mendapatkan perubahan. Saya akan mencoba untuk melakukan perbandingannya lagi dengan menghapus rollback seperti ini. Buat lagi transaksi 4. Perintahnya masih sama, namun saya menghilangkan rollback-nya. Kemudian klik go, execute. Di sini sudah berubah ya, di routine. Kita lihat di tabel pasien, bakal berubah. Di sini juga sudah berubah menjadi Rohman. Dari Rohman Dwi Prasetyo menjadi Rohman. Kemudian saya akan lanjut ke bagian ketiga, checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Saya juga sudah menyiapkan perintahnya yang berisi penambahan 3 pasien dengan beberapa detailnya seperti ini. Namun di bagian pertama ini saya menambahkan perintah save point 1. Terus yang kedua ini ada rollback to save point 1. Jadi nanti perintah ini ketika diinputkan ke transaksi rutin akan kembali ke save point 1 ini. Jadi kemungkinan untuk yang kedua ini tidak akan masuk ke dalam pasien. Langsung akan saya coba. Kemudian di execute. Langsung kita cek di bagian pasien. Untuk ID 133 atas nama pasien Raga dan 135 sudah masuk, kecuali yang 134 karena di rollback ke save point pertama, save point 1. Kemudian saya akan mencoba untuk perintah yang terakhir, trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Akan langsung saya praktekkan seperti ini. Sebelumnya saya akan mencoba untuk menambah tabel lagi dengan nama tabel obat dan tabel transaksi obat ke dalam database rumah sakit. Sudah tertambah di sini di tabel obat di database rumah sakit sudah tertambah tabel obat dan transaksi obat. Kemudian saya akan mencoba untuk mengatur indeks atau foreign key-nya terlebih dahulu.
masuk ke struktur. Untuk ID obat, indeksnya di ID obat. Kemudian untuk transaksi obat, untuk indeks atau foreign key-nya di ID pasien dan ID obat. Kemudian setelah mengatur indeks dan foreign key-nya, saya akan mencoba untuk mengatur relasinya lagi karena ketambahan dua tabel. Caranya seperti ini. Ke database rumah sakit, kemudian ke designer, kemudian show hide table list, checklist semua tabel yang ada di sini yang sudah dibuat tadi. Kemudian taruh relasi di sini. Untuk perintah trigger ini fokus ke 3 tabel: pasien, transaksi obat, dan obat. Jadi setelah mengatur seperti ini, kemudian diberi relasi dari ID pasien, pasien akan melakukan transaksi obat, relasikan ke ID pasien, terus on delete-nya diatur ke cascade, dan on update-nya juga di cascade. Kemudian untuk yang tabel obat, dari ID obat ke ID obat. Setelah relasi jadi seperti ini, ketambahan transaksi obat dan obat, kemudian saya akan mencoba untuk melakukan trigger di transaksi obat melalui tabel transaksi obat dengan cara seperti ini. Sebelumnya jangan lupa untuk memasukkan data obat terlebih dahulu. Misal ID obat 1, kode obat 001, kemudian yang 2 ini
saya sudah membuat data obat, memasukkan data obat 3 obat, dan kemudian saya akan mencoba untuk melakukan pengujian trigger melalui transaksi obat, tabel transaksi obat, kemudian insert. Semisal ada orang yang ingin membeli atau diresepkan obat, kemudian transaksinya seperti ini. Misalnya ID transaksinya 1, kemudian ID pasiennya Rahman, ID obatnya 1, terus jumlahnya 10, total harga 0, kemudian go. Kemudian kita cek di obat, belum berkurang, sepertinya ada yang salah. Karena ada sedikit kesalahan pengaturan relasi, saya akan mencoba untuk melakukan trigger kembali di tabel transaksi obat. Semisal ada suatu transaksi, ID transaksinya 001, kemudian ID pasiennya ini, ID obat 01, jumlah yang diperlukan misalnya 10, kemudian harganya 0, kemudian klik go. Stok obat yang ada di sini kemudian berkurang. Kemudian saya akan mencobanya lagi, melakukan trigger, misalnya transaksi 002, ID pasien Rohman, ID obat 002, jumlah 20, total harga 0, klik go. Kemudian obat yang ini juga berkurang, dan perintah trigger berhasil. Kemudian saya akan melakukan praktikum basis data terdistribusi, namun dengan video yang berbeda. Jika ada salah dan kurangnya, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.